Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Faris Sustian. Nah, kali ini kita akan membahas tentang eFaktur 3.0 atau eFaktur versi terbaru. Kalau di video sebelumnya, saya sudah pernah membahas tentang bagaimana cara update eFaktur menjadi versi terbaru ini dari yang sebelumnya, kemudian menjadi yang 3.0 ini. Nah, kali ini saya akan membahas tentang apa saja fitur-fitur terbaru yang ada di eFaktur 3.0 ini atau fitur terbaru yang ada di aplikasi ini. Nah, mari kita simak apa saja penjelasannya. Nah, di eFaktur ini setelah Anda sudah upload atau sudah update ke 3.0, maka Anda akan mendapatkan paling tidak ada sekitar 5 hal penting tentang pembaharuan sistem ini, yakni tentang pre-populated pemberitahuan impor barang atau PIB, kemudian pre-populated pajak masukan atau PM, kemudian pre-populated VAT, value added tax refund, ini untuk turis asing, kemudian sinkron kode cap, dan pre-populated SPT masa PPN 1111. Untuk yang pre-populated SPT nanti khusus ada di webnya atau di eFaktur basis web. Nah, nanti kita akan membahas satu persatu tentang apa saja yang menjadi tadi pre-populated tadi gitu. Nah, sebelum itu kita akan masuk dulu ke tujuan pengembangnya. Jadi kenapa harus ada fitur ini? Kenapa ditambahkan di aplikasi terbaru ini? Kenapa harus ada pre-populated ini? Yang pertama adalah membantu PKP, pengusaha kena pajak, dalam mengisi SPT masanya dengan benar. Kalau yang sebelumnya itu kan pajak masukan, kita masih input secara manual, jadi harus input satu-satu atau kita melalui impor CSV-nya. Nah, dengan adanya pre-populated ini, maka diharapkan PKP itu meminimalisir kesalahan khususnya di pajak masukan. Kan kita tahu ya bahwa pajak masukan itu kan fungsinya untuk mengurangi pajak keluarannya atau mengurangi PPN yang seharusnya disetor gitu. Maka ketika nanti pajak masukannya ini sudah terakumulasi di pre-populated, maka dia tidak perlu lagi mengisi secara manual. Jadi diharapkan lebih mudah dan terjadinya kesalahan input itu diminimalisir. Kemudian di samping itu juga mengisinya dengan benar tadi ya. Jadi diharapkan tidak ada lagi misalkan ada faktur pajak masukan yang ketinggalan atau yang lupa untuk dikreditkan misalkan. Kan mungkin banyak yang terselip atau seperti apa. Nah, kemudian khusus untuk VAT, PKP yang transaksinya dengan turis, maka ini untuk memudahkan ketika dia submit ke DJP. Kan kalau VAT refund itu kan ya dia ada syarat-syarat khususnya ya. Nah, dengan adanya pre-populated ini maka dia cukup langsung get data saja, kemudian nanti tinggal dilaporkan di DJP. Kurang lebih seperti itu untuk manfaatnya atau keuntungan setelah Anda menggunakan eFaktur 3.0 ini. Nah, berikutnya adalah membantu PKP untuk mendapatkan update cap kode yang ada di DJP. Kita tahu ya bahwa saat ini ada banyak kode-kode eFaktur dan itu membutuhkan biasanya cap. Contohnya PPN dibebaskan atau PPN yang tidak dipungut. Nah, kemudian fungsi terakhir atau keuntungan terakhir adalah agar pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT masa dapat terhubung. Jadi, kalau yang dulu di eFaktur sebelumnya itu kan kita harus laporkan SPT-nya dalam bentuk CSV dulu baru kita upload ke e-filing. Nah, yang kali ini maka kita tidak perlu mem-create CSV-nya. Jadi cukup kita buka webnya, web eFaktur, kemudian kita langsung bisa laporkan di situ. Jadi lebih mudah, lebih cepat untuk terhubungnya. Gitu. Nah, berikutnya apa aja sih tadi yang dimaksud dengan pre-populated, PIB, PM dan sebagainya? Kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah pre-populated PIB. Nah, ini biasanya untuk impor. Jadi menu pre-populated ini, pemberitahuan impor barang atau PIB, dihadirkan untuk solusi atas masih banyaknya PKP yang melakukan kesalahan input kode NTPN pada aplikasi eFaktur. Nah, hal ini berdampak pada gagalnya proses upload dokumen pada eFaktur tadi. Nah, jadi dengan adanya pre-populated PIB ini, maka diharapkan kan sudah selesai nih. Jadi Anda tidak perlu menginput lagi NTPN-nya. Apalagi kan
Kalau NTPN itu kan kode angka dan huruf ya. Bisa jadi Anda tidak mengenali antara 0 dengan O misalkan, antara 1 dengan I atau L dengan I misalkan. Maka dengan adanya ini, maka kita sudah langsung otomatis. Jadi dengan adanya pre-populated PIB khususnya, kita paling tidak no more key in, artinya kita tidak perlu input satu persatu. Kemudian tidak ada lagi kesalahan input NTPN. Seperti tadi ya dijelaskan perbedaan antara 0 sama O mungkin kita tidak bisa membedakan. Kemudian data PIB atas NPWP PKP tersedia by system oleh DJP dan DJBC. Jadi kita sudah mensinkronkan antara data di DJP dengan data di Bea Cukai. Kemudian masa pajak pengkreditan tersedia untuk dipilih sesuai dengan ketentuan pengkreditan. Jadi kan kalau pajak masukan itu kan pilihannya ada dua ya. Ini bisa dikreditkan atau tidak bisa dikreditkan. Nah, jadi kita tinggal pilih saja kira-kira mana saja yang harus dikreditkan, mana saja yang tidak harus dikreditkan. Nah, itu bisa kita pilih sendiri. Itu khusus untuk yang pre-populated PIB. Nah, kemudian masuk ke pre-populated PM atau pajak masukan. Hampir sama kelebihannya atau macam definisinya. Yang pertama tidak perlu input manual. Jadi sama seperti PIB tadi, tidak perlu key in. Jadi tinggal langsung pre-populated di situ. Jadi tinggal kita get data, maka semua pajak masukan kita, maka kita bisa langsung munculkan. Kemudian tidak perlu aplikasi QR code scanner khusus. Nah, kalau yang dulu itu kan kita biasanya pengadaan QR code scanner ya. Jadi faktur pajak yang kita terima dari penjual, kita biasanya scan kemudian langsung masuk ke sistem misalkan. Jadi untuk membuktikan bahwa faktur ini sudah benar atau tidak, kan kita harus memvalidasinya. Nah, validasinya itu kan salah satunya dengan QR code scanner. Kita harus men-scan QR code-nya. Nah, dengan adanya pre-populated ini, maka kita tidak perlu meng-scan lagi gitu. Jadi sudah otomatis masuk dan dijamin bahwa yang pajak masukan yang sudah masuk di pre-populated artinya itu yang sudah valid, yang sudah dilaporkan oleh pihak penjual. Nah, kemudian yang ketiga adalah data e-faktur pajak masukan atas NPWP tersedia by system. Ini tadi ya, jadi sudah dijalankan semua oleh sistem. Jadi tinggal kita get data saja nanti. Kemudian yang keempat sama seperti PIB tadi, yakni tentang masa pajak pengkreditan itu bisa kita pilih. Mau misalkan kita punya faktur pajak masukan 5. Nah, mungkin dari 5 itu 4-nya kita kreditkan, 1-nya tidak kita kreditkan misalkan. Mungkin karena terkait dengan biaya di luar usaha seperti itu. Nah, itu bisa kita pilih sendiri. Nah, kemudian di samping itu ada pre-populated VAT refund tadi, khusus yang pembelian oleh turis ya, tidak perlu input manual. Jadi tinggal kita get data saja. Jadi dihadirkan untuk membantu PKP untuk menarik datanya, data VAT tadi yang tersedia, kemudian yang telah disubmit ke DJP. Jadi tinggal langsung submit aja. Kemudian sinkron kode cap. Ini juga nantinya kan misalkan kalau kita mengeluarkan faktur pajak kode 08 atau yang dibebaskan, itu kan biasanya ada capnya ya. Cap PPN ditanggung pemerintah misalkan atas PMK sekian. Kemudian atau cap PPN dibebaskan atas peraturan nomor ini misalkan. Nanti kan butuh capnya semua. Nah, kalau sekarang itu tidak perlu kita susah-susah nyari capnya seperti apa. Jadi tinggal kita pilih, misalkan kita mau buat fakturnya itu 08 misalkan atau 07 tidak dipungut. Nah, makanya nantinya otomatis ketika kita cap atau ketika faktur itu dibuat, maka sudah otomatis sudah ada capnya. Jadi tinggal kita buat aja mau kode 08, 07 atau yang lainnya. Jadi ini sudah otomatis, sudah tersinkronisasi dengan aturan-aturan terbaru tentang DJP. Contohnya aturan terbaru sekarang kan ada PPN dibebaskan ya, terkait dengan COVID-19. Kemudian ada juga yang terakhir adalah pre-populated SPT massa. Nah, ini khusus kalau Anda menggunakan e-faktur berbasis web atau web base. Itu alamatnya di web e-faktur.pajak.go.id. Nah, dengan adanya pre-populated ini kan kalau yang sebelumnya tadi ya, kalau proses bisnis yang sebelumnya, kalau kita mau lapor
SPT masa, itu kan kita harus create dulu CSV-nya di e-faktur versi lama. Kemudian dari CSV tadi kita bisa laporkan melalui e-filing atau melalui TPT. Nah, kalau sekarang untuk lapor PPN itu cukup melalui web ini aja, web e-faktur tadi. Jadi tinggal kita get data saja, kita tinggal misalkan kita masukkan datanya, pajak masukan, pajak digunggung, kemudian nanti akan ada formulirnya AB, kemudian sampai ke induk, nanti tinggal kita masukkan aja lampiran-lampirannya. Misalkan kalau kurang bayar ya berarti harus ada bukti penyetorannya. Nah, setelah itu tinggal kita laporkan aja, jadi langsung di satu tempat gitu. Jadi nggak perlu buat CSV dulu, baru kita laporkan di e-filing. Jadi cukup langsung satu tempat aja. Nah, kurang lebih itu untuk 5 manfaat atau 5 poin-poin penting yang ada di pembaharuan e-faktur ini. Nah, nanti di video berikutnya saya akan jelaskan bagaimana caranya untuk memanfaatkan pre-populated data khususnya yang pajak masukan dan juga PAB-nya. Silakan disimak, kemudian nanti kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.